Taman Pancing adalah salah satu tempat rekreasi yang ramai dikunjungi oleh warga lokal. Taman ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri, dengan pepohonan hijau yang rimbun dan suasana yang sejuk dan tenang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Pancing ini. Bagi penggemar memancing, sungai ini menawarkan kesempatan untuk menangkap berbagai jenis ikan. Selain itu, taman ini juga cocok untuk dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga atau dengan teman-teman untuk berpiknik, berolahraga, atau bersepeda. Namun seiring berjalannya waktu, sungai ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sekarang, sungai Taman Pancing ini tidak lagi bersih dan jernih. Bahkan sungai ini telah tercemar oleh limbah yang berasal dari pabrik dan rumah tangga di sekitarnya. Berbagai jenis sampah plastik, kertas, dan limbah organik lainnya juga sering ditemukan mengambang di sungai ini. Limbah yang dibuang ke dalam sungai Taman Pancing mengandung berbagai jenis zat kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Beberapa zat yang sering ditemukan di dalam sungai tersebut adalah logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Akibatnya, air sungai mengalami tercemar dan berbau tidak sedap. Dampak dari pencemaran sungai Taman Pancing ini sangat merugikan bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga dapat mengganggu ekosistem sungai dan mengancam kehidupan ikan dan tumbuhan yang berhidup di dalamnya. Salah satu dari beberapa rumor yang menyatakan bahwa di sekitar Taman Pancing ini terdapat oknum usaha tekstil nakal yang membuang limbah hasil produksinya ke sungai ini dan mengakibatkan sungai ini tercemar. Dari hasil observasi melalui searching Google, kami mendapatkan beberapa rumor mengenai kasus tersebut. Dalam berita tersebut, disebutkan sebuah rumor bahwa diduga usaha tekstil nakal yang membuang limbah langsung ke sungai. Karena pada contoh kasus Taman Pancing berbusa terjadi, menggiring asumsi masyarakat sekitar bahwa yang menyebabkan tersebut adalah ulah dari usaha tekstil nakal yang tidak bertanggung jawab, yang secara sengaja membuang limbah hasil produksinya ke sungai, sehingga menimbulkan seperti apa yang terjadi pada waktu itu. Jika asumsi masyarakat itu sesuai dengan realita yang terjadi, sangat disayangkan bahwa karena ulah oknum tersebut, sungai ini dapat tercemar yang bisa mengganggu ekosistem di sungai ini. Mengingat, limbah sablon biasanya mengandung bahan kimia seperti cat dan pelarut yang jika tidak dibuang dengan benar dapat mencemari air dan mempengaruhi kualitas air dan lingkungan hidup di sekitarnya. Limbah sablon juga dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalam sungai ini. Selain limbah sablon, masalah sampah dan limbah rumah tangga merupakan permasalahan yang serius yang berdampak mencemari lingkungan khususnya pada kondisi sungai ini. Seperti yang kita lihat sekarang, terdapat banyak orang yang sedang memancing di sungai ini. Entah itu untuk dikonsumsi atau hanya untuk sekedar hiburan saja. Dan seperti yang kita lihat di sini, air sungai terlihat sangat kotor dan juga tercemar. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya limbah serta busa di sungai ini. Dengan situasi ini dapat dipastikan bahwa ekosistem sungai ini sudah rusak. Dan hal tersebut akan berdampak pada elemen-elemen yang berada pada sungai tersebut dan salah satunya adalah berdampak pada ikan. Dari sungai ini, yang tercemar dapat dipastikan terdapat kuman, bakteri, maupun zat-zat berbahaya lainnya. Sehingga jika kita konsumsi ikan tersebut, akan berdampak pada kesehatan tubuh kita sendiri. Dan walaupun mungkin dampaknya tidak terlihat secara langsung saat ini, tetapi pastinya suatu saat nanti pasti akan terlihat dampak tersebut. Yang seperti kita mengalami gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Kita semua tahu bahwa lingkungan yang bersih adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan kita. Dan menjaga ekosistem sungai juga sangat penting, sebab ekosistem sungai memiliki peran penting dalam menyediakan air, menyediakan tempat bagi keanekaragaman hayati, dan juga mempengaruhi iklim global. Namun sayangnya, masih banyak oknum-oknum nakal yang mengabaikan pentingnya menjaga lingkungan dan sungai. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai, dan juga melakukan aktivitas lain yang dapat merusak lingkungan. Padahal, dengan menjaga lingkungan dan sungai, kita juga ikut menjaga keberlangsungan hidup kita ke depannya. Oleh karena itu, saya mengajak semua orang untuk lebih peduli dengan lingkungan dan juga sungai di sekitar kita. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, dan menghemat penggunaan air.
Hal-hal kecil itu mungkin terdengar sepele, tetapi jika kita melakukannya secara konsisten, akan memberikan dampak yang sangat positif bagi lingkungan dan juga sungai di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa mengajak teman ataupun saudara kita untuk lebih peduli dengan lingkungan dan juga sungai di sekitar kita. Kita bisa mengadakan kegiatan bersih-bersih ataupun kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sungai di sekitar kita. Dengan melaksanakan gotong royong, kita bisa menjaga lingkungan dan sungai menjadi lebih baik lagi. Nah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan sungai. Dengan menjaga lingkungan dan sungai, kita bukan hanya merawat alam, tapi juga merawat diri kita sendiri. Jadi, marilah kita menjaga Lingkungan dan sungai saat ini juga. Hijaukan kembali demi masa depan bumi. Jangan menunggu besok, lakukan saat ini juga untuk menjaga lingkungan demi kesehatan kita. Lingkungan bersih, hidup sehat. Gerakan hidup sehat dan bersih bebas sampah. Jaga lingkungan, lindungi kehidupan.